Bab 647 masih bisa hidup saja sudah tidak mudah. Pedang tanpa batas. Apa itu pedang tanpa batas? Dengan pedang sebagai pikiran. Dengan pikiran sebagai pedang. Apapun yang dapat dicapai oleh pikiran. Di mana pedang mencapai. Dan satu pikiran akan lahir. Seseorang dapat menyerang dan menusuk musuh dalam 100 kaki. Mengabaikan pertahanan apapun. Mengabaikan baju besi apapun. Mengabaikan hukum apapun. Mengabaikan teknik rahasia apapun. Mengabaikan kekuatan gaib apapun. Mengabaikan semua aturan Tao. Mengabaikan batasan langit dan bumi. Mengabaikan semua tingkatan alam. Setelah membunuh musuh, dapat segera melarikan diri ke alam kekosongan yang tidak dibatasi oleh langit dan bumi. Tidak ada hukum yang dapat tahu. Tidak ada teknik rahasia yang dapat melihatnya. Tidak ada aturan Tao yang dapat diamati. Semua sebab tidak dapat disentuh. Dan semua akibat tidak dapat dilihat. Harus diakui. Menurut deskripsi ini, pedang tanpa batas ini benar-benar menakutkan. Yang terpenting, setelah membunuh orang, kamu bisa kabur ke alam kekosongan. Itu menandakan apa? Itu berarti kamu bisa lari setelah membunuh orang. Mileye duduk dan mulai berlatih pedang tanpa batas ini. Jika teknik pedang ini berhasil dipelajari, bisa dikatakan sebagai kartu truf terkuatnya selain menara penjara alam. Jasmine dan yang lainnya yang ada di samping diam-diam mundur. Di lantai 5, hanya ada 2 orang, Jasmine dan Ayu. Jasmine berkata pelan, "Apakah ada berita tentang kakak tertua?" Ayu menggelengkan kepalanya. Jasmine berkata pelan, "Bagaimana rencanamu ke depan?" Ayu berkata pelan, "Aku tidak mau tinggal di sini. Ketika dia cukup kuat, aku akan meminta dia mencabut laranganku." Jasmine berkata, "Aku takut menara ini tidak akan setuju." Ayu terdiam. Aturan Tao. Ada 10 aturan Tao di menara ini. Dan 10 aturan Tao ini mewakili aturan tertinggi antara langit dan bumi. Alasan mengapa menara penjara alam begitu kuat, itu tidak terlepas dari 10 aturan Tao ini. Pada saat ini, Jasmine tiba-tiba berkata, "Menara ini telah banyak berubah." Ayu menggelengkan kepalanya. Kecerdasannya belum pulih sepenuhnya. Kalau sudah pulih sepenuhnya, sampai di sini, dia tidak melanjutkan. Menara penjara alam. Tidak ada yang tahu betapa menakutkannya menara butut ini. Seolah teringat akan sesuatu, Ayu kembali berkata, "Sebenarnya, ia bisa seperti ini sekarang adalah hasil perbuatannya sendiri. Dulu ia selalu berpikir bahwa setelah keluar, bisa menghabiskan segalanya. Tetapi malah hampir hancur karena ketiga orang itu. Jika bukan karena belas kasihan wanita itu, ia mungkin tidak akan pernah bangun lagi." Jasmine mengangguk. Ketika menara penjara alam melawan ketiga orang itu saat itu, menara penjara alam sudah kalah. Dan meskipun belum sepenuhnya terhapus, ia telah membayar harga yang sangat menyakitkan. Ayu berkata pelan, "Dia tidak buruk. Jika dia benar-benar menguasai menara ini, kita bisa mendapatkan kembali kebebasan kita." Jasmine bergumam, "Aku khawatir itu akan sulit." Ayu berkata sambil tersenyum, "Tidak sulit." Jasmine menatap Ayu. Ayu berkata sambil tersenyum, "Tahukah kamu mengapa menara butut ini mengakui dia sebagai tuannya?" Jasmine berkata, "Ini selalu menjadi sesuatu yang membuatku penasaran." Ayu berkata dengan suara rendah, "Menara ini telah belajar menjadi pintar sekarang. Ia akan melihat raut muka orang. Tidak hanya kata-kata, tetapi juga menyanjung orang." Alasan mengapa ia memilih anak itu menjadi pemilik pagoda adalah karena wanita bergaun polos itu. Ia ingin menyanjung wanita bergaun polos itu. Dan sekarang tampaknya berhasil. Karena saat ia dalam keadaan terlemah,
Wanita itu membantunya menekan menara ini. Wanita bergaun polos. Ekspresi Jasmine berangsur-angsur menjadi serius. Wanita itu, kekuatannya tidak biasa. Ayu juga diam. Dahulu kala, menara penjara alam pernah membawa mereka para aturan Tao untuk melawan wanita bergaun polos. Saat itu, bukan hanya menara penjara alam. Mereka juga sangat berbangga diri dan menganggap mereka sudah tidak tertandingi di alam semesta 4 dimensi. Namun saat itu, menara penjara alam hampir menghilang bersama mereka semua. Saat ini, Jasmine tiba-tiba berkata, "Aku selalu merasa dia tidak sederhana." Ayu menatap lantai 7. Jasmine mengangguk. Dia agak aneh. Ayu berkata, "Aku tahu. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan kita. Setelah dia menguasai menara ini, kita akan pergi. Dia telah berjanji padaku." Jasmine tersenyum pahit. "Aku khawatir menara ini tidak akan setuju. Jika ia pulih, tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali 3 orang itu." Ayu berkata sambil tersenyum. "Jangan khawatir. Orang itu akan punya jalan. Dalam hal berbuat curang, menara ini bukan lawannya. Apalagi dengan adanya wanita bergaun polos. Menara butut ini tidak akan berani macam-macam." Jasmine mengangguk pelan. "Aku tidak terlalu khawatir tentang ini. Yang aku khawatirkan adalah menara ini telah ketahuan. Banyak orang yang akan datang mengganggunya." Ayu mengangguk. "Aku juga khawatir tentang ini. Sekarang aku hanya berharap dia menjadi lebih kuat dan mampu melindungi dirinya sendiri." Jasmine bertanya tiba-tiba, "Apakah kamu tahu apa yang ada di lantai 8 dan lantai 9? Ayu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu." Jasmine berkata. 2 lantai itu jelas bukan keberadaan biasa." Ayu terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Aku tiba-tiba menyadari bahwa tidak mudah bagi anak itu untuk masih hidup." Jasmine. Lantai kedua. Lindsay duduk di depan pohon spiritual. Di bawah pohon spiritual ada 2 buah kotak. Kedua kotak ini diberikan kepadanya oleh si kecil berbulu. Namun, dia tidak membukanya untuk melihat. Hanya dibuka saat ada bahaya. Setelah melihat kedua kotak itu beberapa lama, Lindsay menyeringai dan terus menanam buah spiritual. Dia mendapatkan banyak buah spiritual dan rumput spiritual baru dari Mileye. Buah-buahan ini lebih baik dari sebelumnya. Jadi dia harus banyak menanam. Ini semua adalah benda berharga. Selama waktu ini, Lindsay sangat senang. Di lantai 7, Mileye duduk bersila. Satu demi satu informasi terus berkelebat di benaknya. Pedang tanpa batas. Semakin tahu tentang pedang tanpa batas ini, Mileye semakin kaget. Teknik pedang ini sangat mengerikan. Jika seseorang menggunakan teknik pedang semacam ini padanya, dia tidak akan bisa menahannya. Dengan cara ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit. 3 hari kemudian, Mileye di lantai 7 membuka matanya. Dan di matanya, 2 cahaya pedang berkelap-kelip seperti kilat. Pada saat ini, Ayu dan Jasmine muncul di depan Mileye. Ayu melirik Mileye. "Berhasil." Mileye menggelengkan kepalanya. "Masih sedikit lagi?" Ayu bertanya. "Sedikit lagi." Mileye mengangguk. "Aku akan pindah tempat." Setelah selesai berbicara, dia meninggalkan menara penjara alam. Setelah beberapa saat, Mileye datang ke puncak belakang gunung Sekte Pedang. Di puncak gunung, Mileye melihat ke bawah. Dan dia hanya berdiri di sana. Pedang tanpa batas. Sebenarnya, dia sudah sukses berlatih pedang tanpa batas. Namun, masih kekurangan sedikit sentuhan rasa. Tak terbatas. Berisi banyak hal. Kebaikan, kasih sayang, kegembiraan, kesenangan, kebencian, dendam, pembunuhan,
kebajikan, berisi tak terhitung. Mileye berdiri dengan tenang di puncak gunung. Dia hanya melihat ke bawah seperti itu, mengingat satu demi satu adegan di kota Kinceng dalam pikirannya. Kesulitan saat itu tidak hanya sulit, karena saat itu dia dan adik perempuannya masih kecil. Jadi bukan kesulitan biasa untuk bertahan hidup di keluarga bangsawan Ye. Apalagi di awal, dia dan adiknya hampir mati kelaparan beberapa kali. Setelah meninggalkan kota Kinceng hingga saat ini, itu tidak mudah. Seringkali, dia merasa bahwa hidup ini sangat sulit. Ada saat-saat manis, tetapi sebagian besar saat-saat pahit. Hidup ini tidak mudah. Setelah waktu yang lama, Mileye tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Melepaskan. Melihat kembali waktu di kota Kinceng sekarang, memang sangat sulit. Tetapi kesulitan tahun itu sangat kecil untuk hal-hal yang dia hadapi sekarang. Bahkan, dia masih sedikit merindukan hari-hari di kota Kinceng. Pada saat itu, hanya perlu bertarung dengan keluarga Ye. Tetapi sekarang, banyak sekali yang harus dia lawan. Namun, menurutnya, kesulitan yang dihadapi sekarang, suatu hari di masa depan, dia juga akan melihatnya sebagai kesulitan yang dihadapi kota Kinceng. Tidak ada rintangan yang tidak bisa diatasi. Mileye berbalik dan pergi. Di kerajaan dewa, di aula utama, Sabta duduk dengan tenang. Dan di depannya ada Michelle Sangguan. Michelle Sangguan berkata, "Yang mulia, orang-orang kita sudah siap." Sabta mengangguk. "Apakah ada yang terlewatkan?" Michelle Sangguan menggelengkan kepalanya. "Tidak ada. Hanya saja tidak tahu berapa banyak orang yang akan datang dari dunia akbar Suan Huang." Sabta berkata pelan, "Pertempuran pertama, kita harus menang." Michelle Sangguan mengangguk. "Jika kita memenangkan pertempuran pertama, semangat pasukan kita pasti akan meningkat. Tapi, kemenangan ini pasti akan menarik perhatian dunia akbar Suan Huang." Sabta sedikit mengangguk. "Dimengerti." Michelle Sangguan membungkuk sedikit, berbalik dan melangkah mundur. Ketika berjalan keluar dari pintu aula utama, Michelle Sangguan tiba-tiba berhenti. Tidak jauh di depannya, seorang pria sedang berjalan ke arahnya. Orang yang datang adalah Mileye. Melihat Mileye, Michelle Sangguan tersenyum kecil. "Penguasa kota Ye." Mileye sedikit membeku, lalu berkata, "Siapa kamu?" Michelle Sangguan berkata sambil tersenyum, "Aku Michelle Sangguan, penasehat di samping Yang Mulia." Mileye bertanya, "Kemana Nona Nangong?" Michelle Sangguan ragu-ragu, lalu berkata, "Dia kembali ke dunia Gurun Timur." Mileye berkata, "Kamu menggantikannya?" Michelle Sangguan mengangguk, "Ya. Kelak mungkin akan banyak menghubungi penguasa kota Ye. Dan mungkin akan banyak mengganggu." Mileye berkata sambil tersenyum. "Nona Sangguan terlalu sungkan." Michelle Sangguan tersenyum kecil. "Penguasa kota Ye, silakan temui Yang Mulia. Aku mundur dulu." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye memasuki aula utama. Hanya ada Sabta seorang di seluruh aula utama itu. Sabta melirik Mileye. "Kamu sepertinya sedikit berbeda." Mileye memandang Sabta. "Apakah kamu sudah mencapai alam dewa pedang ekstra?" Sabta mengangguk. Mileye tersenyum getir. Sabta ini benar-benar bukan jenius biasa. Sabta berkata, "Mereka seharusnya sudah tiba." Mileye hendak berbicara ketika, pada saat ini, keduanya tiba-tiba menoleh untuk melihat melampaui aula utama di kejauhan. Sabta berkata pelan, "Begitu cepat." Mileye berkata, "Biarkan aku bertemu mereka dulu." Begitu selesai bicara, dia sudah menghilang di dalam aula. Sabta terdiam lama, lalu berkata, "Sudah dimulai." Di dalam aula,
Sebuah suara terdengar. Dimengerti. Mileye datang ke langit berbintang lagi. Dan di depan papan nisan, Mileye berdiri diam. Tidak jauh di depannya adalah hukum surga. Hukum surga menatap Mileye tanpa berbicara. Mileye juga mengabaikan hukum surga. Dia hanya melihat ke papan nisan. Dan segera, 6 orang muncul di lorong ruang hampa. 6 master di atas alam kaisar. Melihat adegan ini, Mileye tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan langsung mengeluarkan menara penjara alam. Saat berikutnya, papan nisan langsung dimasukkan oleh Mileye ke menara penjara alam. Mileye tiba-tiba tertawa bangga. Lalu dia menyingkirkan menara penjara alam, berbalik dan menghilang. Tidak jauh, hukum surga terdiam lama, lalu berkata, "Orang yang sangat licik." Bersambung. Jangan lupa like dan subscribe. Nantikan kisah selanjutnya.